Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binista'in ala umurid dunya waddin. Wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Isnaini MPDI selaku dosen pengampuh mata kuliah muhadarah serta teman-teman seperjuanganku yang solih dan solihah semua, insya Allah. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak dosen Isnaini MPDI dan teman-temanku sekalian karena telah memperkenankan saya untuk berbicara di pagi hari yang berbahagia ini. Adapun tema yang saya bawakan pada pagi hari ini adalah Islam, tradisi, dan toleransi. Apa itu Islam, tradisi, dan toleransi? Mari kita bahas bersama-sama. Saudaraku seiman, manisnya Islam yang kita rasakan saat ini tidak akan bisa lepas dari jasa, wasilah, dan lembutnya dakwah yang disampaikan oleh Wali Songo di penjuru Nusantara ini. Mereka mampu memasukkan nilai-nilai Islam sebagai agama rahmatan lil alamin pada budaya dan tradisi bangsa Indonesia. Mereka mampu meyakinkan para leluhur kita dengan dakwah penuh hikmah yang memang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga sudah ditegaskan serta diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terdapat dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil nikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa alamu biman la an sabiliha wa huwa alamun bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdakwalah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Nah, dalam ayat ini kita harus memahami bahwa penting berdakwah dengan cara yang baik, karena hal yang baik yang didakwakan dengan cara yang tidak baik tentu hasilnya akan tidak baik juga. Nah, teman-temanku sekalian, dalam konteks dakwah di Indonesia, kita menyadari bahwa Indonesia memiliki keragaman suku, budaya, tradisi, bahasa, dan agama, sehingga menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk mengedepankan dakwah dengan hikmah di tengah kebinekaan Indonesia yang menjadi takdir dan sunatullah. Toleransi menjadi kunci terciptanya kehidupan yang damai, perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, dan tidak boleh menjadi pemicu konflik akibat arogansi dan prinsip merasa paling benar sendiri. Nah, perbedaan-perbedaan yang ada inilah sudah seharusnya menjadi kekuatan untuk bersama membangun kehidupan yang harmonis, penuh dengan toleransi, serta tidak saling menyakiti dan menyalahkan keyakinan dan kepercayaan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-An'am ayat 108. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas mereka dengan dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ayat ini teman-teman secara khusus ditujukan kepada kita umat Islam tentang bagaimana seharusnya kita bersikap untuk menghadapi sesembahan yang di luar agama Islam. Nah, ayat ini diturunkan secara khusus ketika suatu orang-orang Islam mencaci maki berhala sesembahan orang-orang kafir, kemudian mereka dilarang Allah melampaui Nabi untuk tidak memaki-maki itu. Jadi kita dilarang untuk memaki-maki orang yang menyembah selain Allah. Nah, dalam kisah yang diriwayatkan oleh Abd Ar-Razzaq dari Qatadah ini, Allah melarang kaum muslimin memaki berhala yang disembah kaum musyrik untuk menghindari makian terhadap Allah dari orang-orang musyrik. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui sifat-sifat Allah dan sebutan yang seharusnya diucapkan untuk Allah. Maka bisa terjadi mereka mencaci maki Allah dengan kata-kata yang menyebabkan kemarahan orang-orang seorang mukmin. Dalam konteks kebinekaan yang ada di Indonesia, Islam sendiri hadir dalam kesejukan dan mampu membuat perombakan besar dalam tatanan kehidupan di Nusantara.
Kenapa seperti itu? Karena perubahan ini tidak terjadi secara alami atau serta-merta. Butuh waktu bagi Wali Songo untuk memasukkan nilai-nilai Islam. Dakwah pun akhirnya dilakukan dengan menjadikan tradisi sebagai saluran atau medianya. Nah, media gamelan, seni wayang, dan berbagai tradisi bangsa Indonesia mampu diwarnai dengan keislaman dan ketauhidan dengan tidak serta-merta langsung menyalahkan sepenuhnya, tetapi juga tidak membenarkan semuanya. Dakwah yang dicontohkan Wali Songo mampu mengganti muatan-muatan tradisi lokal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam tanpa memicu polemik dan konflik, terlebih penentangan yang mengakibatkan pertumpahan darah. Nah, kita wajib bersyukur karena keberhasilan dakwah Wali Songo dan toleransi bangsa Indonesia yang mampu terjaga sampai saat ini menjadikan Indonesia percontohan dunia dalam kerukunan. Banyak tempat ibadah yang berdekatan, bahkan berdampingan di Indonesia dan umatnya hidup rukun dan damai. Keragaman yang kedamaian seperti ini sangat langka ditemukan di berbagai penjuru dunia. Bahkan di salah satu di daerah Bali itu ada tempat ibadah yang berdampingan, di mana ada 5 tempat ibadah yang dibangun secara bersamaan di satu tempat. Masya Allah, sungguh indah sekali ya. Nah, teman-temanku yang dimuliakan Allah, dengan kondisi damai seperti ini, kita bisa merasakan sendiri ketenangan dan kekhusyuan beribadah tanpa adanya sebuah gangguan konflik dan perperangan. Anugerah ini harus kita syukuri dengan menjaga serta meningkatkan toleransi pada setiap perbedaan. Jangan karena ulah salah satu oknum yang merasa paling benar sendiri, kita menjadi ikut-ikutan bertindak intoleran dan terprovokasi sehingga memunculkan ketidakharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita mampu menyelaraskan antara Islam, tradisi, dan toleransi dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Teman-temanku, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari di rumah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang betul dan benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf dan dosa. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.